Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Wah, selamat merayakan Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakannya ya. Nah, ini Mbok sedang membuat kuah bakso untuk partai banyak, cocok banget untuk ide teman-teman yang mau kumpul-kumpul bersama keluarga besar. Langsung aja mari kita memasak kuah bakso dan sekalian sambelnya. Pertama, cincang 100 gram bawang putih. Kita cincang sehalus mungkin yang kita bisa ya. Setelah itu baru ditumis atau digoreng dengan kurang lebih 7 sendok makan minyak. Goreng dengan api sedang saja supaya matangnya itu sampai ke dalam ya, supaya langunya hilang. Setelah bawangnya mulai menguning seperti ini ya, siap-siap matikan kompornya. Tapi terus digoreng ini agar matangnya itu sampai ke dalam dan tidak gosong di luar. Nah, seperti ini ya. Ini kompor sudah mati. Hasilnya seperti ini, tetap diaduk dan sisihkan setelah itu ya. Ini Mbok sedang merebus 500 gram tulang iga sapi dan 12 liter air. Nah, sebelumnya tulangnya tuh sudah Mbok cuci ya, cuci bersih, baru dimasukkan ke dalam air biasa, jangan nunggu mendidih ya. Setelah itu kita masukkan 2 batang daun seledri, 3 batang daun bawang yang dipotong besar atau dipotong panjang seperti ini, 1 buah bawang bombay dibelah dan 2 buah wortel. Lalu tutup dan masak atau rebus selama 2 jam dengan api sedang saja agar kaldunya maksimal keluar. Kita sisihkan dulu. Kita buat sambelnya ya. 100 gram rawit merah rebus. Tambahkan dengan 1/8 sendok teh garam atau sedikit garam. Sisakan airnya kira-kira 100 ml air ya. Ini saya merebus dengan sekitar 200 ml air. Setelah itu kita haluskan. Airnya jangan dibuang. Tambahkan 1 sendok teh penuh bawang goreng tadi ya, bawang putih goreng. Kita haluskan sampai halus. Hasilnya seperti ini. Nah, supaya langunya hilang, ini kita akan masak sebentar dulu ya, kurang lebih didihkan selama 2 menit atau sampai aroma langunya tuh hilang dan sambal baksonya siap disajikan. Selain sambal, kita akan buat juga mie-nya ya. Didihkan air lalu rebus mie kuning atau mie putih sesuai selera. Saya akan masak dua-duanya. Rebus sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan. Biasanya tuh rebus selama 3 menit ya. Nah, hasilnya seperti ini. Selagi panas bisa dicampur dengan sedikit minyak agar tidak saling menempel. Selain sambal dan mie, siapkan juga irisan daun seledri dan bawang merah goreng. Bawang merahnya saya menggoreng 250 gram bawang merah mentah ya. Nah, bawang merah ini kita pakai untuk bumbu dan taburan juga. Kembali ke rebusan iganya atau kaldu baksonya, ini udah 2 jam dan aromanya udah kuat banget. Kayaknya akan menjadi kuah bakso yang paling enak. Setelah itu kita masukkan bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Nah, ini akan sedap banget dan kuahnya menjadi bening karena bumbunya tidak kita ulek. Lalu tambahkan 6 sendok teh garam. Ini ingin rasanya seperti pedagang ya. Dan 3 sendok teh micin. Kita aduk. Garam sudah masuk, sekarang masukkan micin dan tambahkan 6 sendok teh lada bubuk. Kita masukkan semua ladanya lalu kita didihkan. Jangan lupa kita tes rasa.
Setelah itu kita masukkan baksonya. Dan biarkan mendidih ya, atau sampai mumbul atau naik ke atas baksonya baru disajikan. Terakhir taburi dengan 6 sendok makan bawang merah goreng atau kurang lebih 100 gram bawang merah mentah yang digoreng dan 3 batang daun seledri. Iris ya, supaya rasanya sudah mantap ketika disantap. Nah, untuk garam 6 sendok makan itu tidak membuat baksonya kuat garamnya ya, tapi ringan, gurih saja. Itu nanti pada saat menyajikan bisa ditambah garam disesuaikan dengan seleranya. Juga untuk mengantisipasi kalau dikit-dikit kita angetin, kuah baksonya tidak menjadi keasinan. Nah, berikut saya sertakan juga cara membuat bakso sapi kenyal tanpa pengawet ya, untuk teman-teman yang belum melihat video yang sudah saya share sebelumnya. Ini adalah 1 kg daging sapi setengah beku ya, jadi sudah dimasukkan ke dalam freezer setelah dipotong-potong kecil. Nah, langsung kita akan giling. Ini saya akan giling 2 kali ya, bertahap. Tapi resepnya saya tulis untuk per 1 kg. Kita masukkan daging yang masih setengah beku. Ini akan saya giling menggunakan chopper ya. Nah, dagingnya saya campur dengan 400 gram es batu. Lalu saya giling selama 6 menit. Setelah 6 menit kita buka ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita masukkan 4 butir putih telurnya saja. Putih telur dalam kondisi dingin atau setengah beku ya. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan agar-agar putih atau agar-agar tawar, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh micin, 6 siung bawang putih goreng yang sudah dingin, 6 siung bawang merah goreng yang sudah dingin, dan 2 sendok teh lada bubuk. Nah, ini boleh banget ya, setelah dicampur dicobain dulu ya, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Kita campur dulu ya selama 6 menit lagi. Ini penting ya supaya putih telurnya berfungsi untuk mengembangkan si adonan. Setelah itu baru kita masukkan 200 gram tepung sagu, boleh sagu tapioka, boleh sagu aren ya. Lalu kita giling lagi selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit digiling, hasilnya seperti ini. Ini akan kita pukul-pukul ya, atau kita banting-banting seperti ini. Untuk agar-agar boleh banget, kalau misalnya nggak ada nggak usah pakai ya. Begini saja tanpa baking powder, tanpa pengenyal, ini udah akan menghasilkan daging yang kenyal dan enak banget. Nah, kita pukul-pukul atau kita banting-banting seperti ini. Setelah dirasa cukup ya, baru kita bentuk seperti ini. Sambil sudah kita hangatkan air ya, kita rebus air dalam panci. Nah, kita masukkan baksonya, kita bentuk sampai selesai. Nah, nanti dia akan mengapung atau mengambang dengan sendirinya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk disimpan, ini saya akan didihkan dulu selama 5 menit agar matangnya sudah sampai ke dalam ya. Nah, ini sudah mendidih selama kurang lebih 5 menit. Dan juga sudah mengapung semua ya, baru kita angkat. Hasilnya mumbul terlihat ya. Nah, untuk disimpan di dalam freezer, baksonya harus diturunkan dulu suhunya sampai ke suhu ruang atau dingin ya. Lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup, baru disimpan di dalam freezer untuk pemakaian jangka panjang ya, bisa sampai 6 bulan. Teman-teman, demikian sharing Mbok Midut hari ini, pembuatan kuah bakso yang enak seperti kuah pedagang
yang bening dan tidak enek, juga resep bakso alami tanpa pengenyal. Semoga suka, selamat masak enak untuk keluarga, selamat kumpul-kumpul dengan keluarga dan handetolan, salam kuliner Nusantara, endes surendes maknyus.